Allah dunia ini Subhanahu tempat ujian. wa ta'ala. Kita wajib mengimaninya, semuanya itu adalah takdir dari Allah. Kita wajib ikhlas, wajib ridha tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di dunia ini adalah tempatnya ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan temannya. Ya memang dunia ini tempatnya nggak enak. Yang enak itu hanya ada di surga. Selama kita hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian. Gitu. Tidak mungkin selamanya terus tetangga itu semuanya baik, temannya itu menyenangkan semuanya, keluarga itu asyik semuanya. Tidak akan bisa seperti ini. Pasti ada yang namanya sesuatu yang membuat kita jengkel dan lain sebagainya yang tidak baik kepada kita. Kadang kita sudah berbuat baik saja masih ada orang yang membalasnya dengan keburukan. Dan itulah ujian di dunia ini. Karena dunia ini tempat ujian. Yang enak itu apa? Di akhir yakni di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib iman bahwa semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari pohon kecuali itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada di dunia ini yang terjadi tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan atau yang menghendaki. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sebab ya adanya sakit ada sebab. Tetapi yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ini meninggal sebab kecelakaan semisal. Nah, itu semuanya adalah yang menciptakan, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebab kecelakaan, melalui sebab sakit. Itu. Jadi bukan karena sakitnya itu yang menjadikan dia mati. Tidak semua yang kecelakaan mati, tidak semua yang sakit pun mati. Yang sakit bisa sembuh, yang kecelakaan juga tetap selamat. Karena Allah tidak menghendaki celaka, masih menghendaki hidup. Yang sakit juga masih menghendaki untuk sembuh. Obat hanya sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan, bukan obat itu yang menciptakan sembuh. Seandainya dokter bisa menciptakan kesembuhan, seandainya obat itu bisa menyembuhkan tanpa ada takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu semua yang sakit pasti sembuh dengan obat yang sama. Sakitnya sama, dokternya sama, obatnya juga sama, tapi satunya sembuh, satunya malah meninggal. Ini bukti bahwa obat tidak bisa menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Obat hanya perantara. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Nabi sekaligus Rasul yang terakhir, tidak boleh mempercayai, meyakini, membenarkan adanya Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Maka orang yang meyakini atau membenarkan kenabian seseorang setelah meninggalnya Nabi Muhammad, maka dialah bukan seorang Muslim. Seperti golongan Ahmadiyah. Ya, seperti golongan Ahmadiyah mempercayai Nabi selain Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Padahal dalam hadis sebutkan Al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Al-anbiya' yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi-nabi Allah itu dikuburkan di mana beliau meninggal. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul itu akan dimakamkan di mana beliau meninggal. Lah, Mirza Ghulam Ahmad itu matinya di mana? Mati di toilet. Kalau memang dia seorang nabi, tidak mungkin Allah menghinakannya. Ini bukti bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pengikut-pengikutnya, yaitu yang mereka menamanya dengan golongan Ahmadiyah yang dari Hindia itu mempercayai kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Toh padahal Nabi itu akan dimakamkan di mana beliau meninggal, seperti Nabi Muhammad meninggal di kamar Sayyidah Aisyah, akhirnya dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Dan juga pimpinan dari semua para nabi. Tidak hanya pimpinan semua para nabi, tidak hanya paling mulia di antara para nabi dan rasul, bahkan Rasulullah Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling mulia dari makhluk-makhluk yang lain, lebih mulia dari para nabi dan rasul, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia dari surga. Nah, itu adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita menjadi bagian
dari dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib